warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hermawan. Selamat sore teman-teman sedulur semuanya. Sugeng rawuh kami haturkan kembali kepada teman-teman media semuanya, ini banyak banget ya Allah. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bareng ya, kita sempat guyon-guyon bareng. Intinya pada kesempatan hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal kenalkan nih sapi-sapi yang ada di kandang Setia Farm sama teman-teman media semuanya. Jadi di sini ada Mas Revan, ada Mas Lutfi, ada Mas Galih, sapi lemu, non sewu, sapi lemu ada Mas Bang Riki. Yes, pokoknya komplit lah. Nanti di sini kita bakal ya absen iya, guyon iya, yang jelas nggak ada berantemnya ini. Oke, ya ini adalah rayon tengah, di mana rayon tengah ini adalah yang sering dijumpai sama customer, yang sering dijumpai sama teman-teman untuk ngobrol, karena di rayon tengah ada gazebo-nya, ada tempat untuk istirahatnya. Dan karena sering dijumpai berarti rayon tengah adalah rayon untuk dagangan. Nah, untuk dagangan kami letakkan di rayon tengah, dan setiap hari alhamdulillah ada yang keluar, ada yang masuk, seperti itu. Seperti yang sebelah kanan saya ini sapi jenisnya mungkin menyebutnya peranakan simental ya Mas ya. Jadi sudah simental crossing pegon lah, crossing dan lain-lain. Kalau sapi jenisnya kita jarang Mas, di pesisir sini tuh yang paling dominan adalah sapi cross, memang yang lebih kuat. Nah, di sini kebetulan sapi ini sudah sold dan insya Allah nanti bakal kita kirim ke Madiun. Jauh ya Mas Irwan. Kebetulan untuk digunakan untuk apa sih sapi-sapi seperti ini, dan kebanyakan memang customer kami Mas ya, itu melainkan dari mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus kuliah sarjana peternakan biasanya. Mas, saya kepengen usaha sapi, usaha peternakan, saya pengen mengembangkan, caranya gimana ya? Harusnya kan saya yang belajar dari dia kan Mas, dia yang sekolah peternakan, sedangkan saya sendiri masalah sekolahnya ke keperawatan gitu. Tapi ya jurusannya apa Mas? Jurusan merawat sapi ya. Oke, lalu kita berikan ya sedikit praktek lapangan ya Mas ya. Kalau ilmu saya kira masih banyak beliau yang sekolah di peternakan. Kita praktek lapangannya kita berikan seperti ini Mas. Jadi sebelum kita memulai satu usaha sapi, itu yang perlu disiapkan bukan modalnya, tapi adalah relasi jualnya. Semua orang berlomba-lomba untuk membuat kualitas, semua orang berlomba-lomba untuk menggemukkan sapi, tapi dia lupa pada tujuan akhir dia akan menjual sapi itu kemana. Nah, rata-rata yang membuat orang gulung tikar, rugi, terus nggak mau mengulang kejadian yang sama atau beternak sapi itu karena di akhirnya dia nggak bisa menjual. Nah, kita tekankan hal tersebut dan mereka sudah berpikir Mas, oh iya kalau di daerah saya itu raminya waktu kurban Mas, itu harganya misal 30 juta gitu. Ya wes, mulai dari sekarang kamu harus beli sapi yang di bawah 20 juta. Nanti sampai dipelihara sampai kurban masih ada sisa waktu 8 bulan, kamu jual 30 juta masih untung 10 juta misal, tinggal dikurangi operasional pakan. Jadi sapi yang dibutuhkan seperti apa dikembalikan lagi sama keinginan atau kebutuhan dari customermu. Nah, biasanya kami kayak gitu Mas. Titik akhir kalau dia sudah pasrah, dia nggak punya customer, biasanya dikembalikan lagi ke saya dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Misal saya masukkan dengan timbangan, bakalan kan umumnya ya tidak ditimbang Mas, tapi kita berani menimbang dengan harga yang selisih lebih mahal sedikit. Misal umumnya harga timbang 50.000, kita kasih 52 atau 53 atau 54. Kadang yang bagus banget bisa sampai 55 gitu. Nanti kalau sudah waktunya panen, dia pengen menjual lagi, saya sarankan ke customer. Tapi kalau memang susah nanti dikembalikan ke sini lagi ya wes. Di sana pasaran harga timbang berapa nanti kita lebihkan 1.000 atau 2.000 rupiah. Biasanya kayak gitu. Nah, itu untuk yang kita bina kayak gitu atau kerjasama dari peternak-peternak yang dengan kami biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sapi simental cross ya Mas ya. Ini malah dari Mas Joko Grapak nih. Wah, dari Ambarawa mungkin Mas Lutfi malah tahu. Tembus Suro ya, karena harganya yang cukup ekonomis pada saat itu, gue aku masih gitu. Itu di Mas Joko itu. Bobotnya 640 pada saat itu. Pada saat itu 640. Oke. Dan di sini ada juga sapi simental jenis ya. Ganteng Mas. Ganteng ini. Dari Sleman. Dari pedetannya dari Pasar Ambar Ketawang. Jadi memang kebanyakan untuk sapi-sapi jenis kayak gini itu dari arah timur Mas. Kalau dari arah barat itu jarang banget. Dari arah barat biasanya ya putih-putih kayak gitu. Nah, untuk bobotnya
kemarin kita timbang 812 ini. Masih bagi kami masih terlalu longgar untuk diisi karena sapi ini adalah sapi yang bahasanya kapiran, Mas. Kapiran ki apa ya? Rakopen. Kurang rumah. Rakopen ki ya kurang dirawat lah. Nah, Poel kita berapa ini? polnya 2 pasang masih. Yang punya ngomongnya 1 pasang, Mas. Tapi enggak apa-apa gitu, kita buka 2 pasang enggak masalah. Mungkin dulu masih 1 pasang, Iya, sekarang 2 pasang. Terakhir bukanya beberapa bulan yang lalu. Iya, 2 pasang 812. Oke, simental jenis sekarang ada limosin cross. Limosin cross apa ini? Udah cross simental cross pegon juga ya. Ini kemarin waktu masih kuru ya, Mas ya. Memang dulu saya selalu mengatakan ya, mana ada ya sapi pertumbuhan 1 hari 3 kilo, Mas. Saya nggak percaya terhadap itu. Tapi setelah pembuktian sendiri saya percaya, Mas. Sapi ini pertumbuhannya 3 kilo per hari. Wih, mantap Waktu nih. kurus. Dan kemarin kita timbang waktu masih kayak gini, Mas. Jadi masih kurus kayak gini. Itu menjadi 1,6. Jadi sudah dari 3 kilo kurangi Turun setengah drastis. 1,6. Dan kalau udah gemuk kayak gini, Mas, saya yakin ya. Itu Sulit lagi, Mas. prasangka kami dan pendapat kami itu nggak mungkin sudah di atas 1 kilo. Pasti titik stabilnya di angka 0,8, 0,9. Ya kadang 1 kilo, tapi kalau untuk sampai 2 kilo dan 3 kilo saya kira susah banget. Karena udah Ya, udah di penuh, awal-awal Mas. Ya jadi Peralihan itu ya, saya dari percaya kalau sapi bisa bertumbuh 5 kilo percaya, tapi ya dengan syarat hanya tulang sama kulit tok. Kalau sudah gemuk dalam kondisi kayak gini tetap stabil. Yang rowan-rowan kayak gini paling 1,2, 1,3, 1,4, di bawah 1,5, di atas 1 lah, Mas. Itu normalnya segitu. Nah, udah gemuk ya 0,8 gitu. Nah, ini juga ada simental jenis juga. Ya enggak jenis sih, sudah crossing ini malah. Jenis yang tadi kita datangkan dari Kabupaten Kebumen. Asli peranakan Kabupaten Kebumen. Tapi tetap betinanya dulunya dari Jogja. timur. Dari timur untuk betinanya ini gitu. Ya, bulanan ini. Nje. Bobotnya kemarin yang ini pertama kali masuk 856, Mas. Yang ini bobot kemarin sore ya. Kemarin sore kita nimbang semuanya. Yang ini 720 sekian yang ini. Prediksi saya kan 76 karena naiknya 3 kilo. Jebul keliru, terlalu berharap. Biasanya ngono. Dan yang ini bobotnya 806. 806 simental juga dari Muntilan, Mas. Bibitnya dulu dari Muntilan itu kita datangkan dengan harga kalau nggak salah ya 29 sekian. Udah hampir 1 tahun soalnya. Paling besar paling tinggi, Mas. Sementara ya untuk yang kita berikan kipas angin ini yang paling besar paling tinggi. Kelihatannya masih baby face kayak pedet, tapi sudah poel 2 pasang, Mas. Sudah poel 2 pasang. Untuk bobot terakhir kemarin 904 kilo. 904 kilo ini. Belum Simental sampai Malbor ya, kalau orang 9. pasar itu ya, Mas. Kalau di pasar Malbor. Sebenarnya teman saya, Mas, kalau boleh jujur ini ya. Iya. Saya paling anti dengan sapi kayak gini. Iya. Kenapa, Mas? Alasannya karena cuacanya kurang bersahabat. Jadi di daerah saya ini yang paling cocok ya, Mas, bukan yang paling bagus itu sapi crossing memang. Crossing. Sapi crossing yang ada pegon-pegonnya, yang limosin gitulah. Lebih Karena tahan ke lebih panasnya tahan. ya? Kalau kayak gini ya dari hati saya sendiri sebenarnya kurang cocok. Tapi karena ganteng dan customer banyak yang suka kayak gini ya, Mas. Betul, Mas. Yo pian neh. Mungkin nanti Tetap. dipasangnya AC, Mas. Biar Nah, ini salah satunya faktor, bukan berarti kok saya menspesialkan sapi, tapi memang ya kamu kalau nggak dikasih itu mesti bingung. ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nah, ini apa ya, mungkin sudah karakter dari lingkungan, pembawaan juga. Naik turun, Mas, pertumbuhannya, Mas. Kadang 5 ons, kadang 1,2, tergantung mood dan cuaca pastinya. Kalau siang panas banget, malam hujan, siang panas, malam hujan, ngedrop dia turun. Tapi nek panas semua gitu, kita coba bantu dinginkan dengan suhu buatan kayak gitu, walaupun nggak jelas ya. Alhamdulillah malah naiknya di atas 1 kilo kemarin. 1,1 kita timbang dalam kondisi perut setelah dicombor, tempo waktu 30 hari setelah dicombor lagi. Jadi pagi hari itu sekitar 1,1 ini. Wih, jos ini. 1,1. Nah,